dari keyakinan dan pemahaman kita bahwa Allah itu sudah menitipkan iman di dalam diri masing-masing manusia. Saya ulangi, Allah itu sudah menitipkan iman pada masing-masing manusia. Artinya setiap anak manusia yang lahir, agamanya apa saja bapaknya, ibunya, itu sudah dititipkan sebintik iman. Dari mana kita bisa mengetahui? Kita bisa memahami andai kata ada anak yang bapak ibunya itu tidak beragama Islam, tumbuh di lingkungan yang tidak muslim tadi, maka dia menjadi orang yang tidak beragama Islam. Mungkin saja sampai dia sekolah strata 1, strata 2, dan strata 3, sampai pada doktor, misalkan begitu. Tiba-tiba kemudian dia mempelajari banyak agama ini, kitab ini dipelajari semua. Tiba-tiba kemudian dia masuk Islam. Dari mana kekuatannya itu tadi? Orang bisa mengatakan, oh itu dapat hidayah dari Allah, boleh. Tapi embrionya itu sudah ada di dalam diri manusia itu. Contoh yang kedua, misalkan ada anaknya orang kafir tadi, lalu diambil oleh umat Islam, ditumbuh kembangkan dalam lingkungan yang muslim, dia jadi muslim, ada sebintik iman itu tumbuh kembang. Maka hadis yang mengatakan kullu maulidin yuladu alal fitrah, fitrah itu adalah desain Tuhan berkaitan dengan akidah, sudah dititipkan masing-masing. Nanti kalau kita baca Quran terus, itu bisa dilihat di surat Al-A'raf kalau tidak salah 172. Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam. Bani Adam ini kan semuanya manusia. Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Saya tidak menerjemahkan satu-satu atau menafsiri supaya enggak terlalu panjang. Tapi intinya ayat itu menjelaskan adanya perjanjian primordial. Ya, saya mengambil istilah primordial. Perjanjian yang mengikat antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah. Ingat ketika Allah mengeluarkan anak cucu Adam dari tulang sulbi, tulang sulbinya orang tuanya. Lalu Allah membuat perjanjian. Itu tadi sederhana pertanyaan. Hai manusia, nanti kalau kamu lahir di dunia mau enggak mengakui aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab qalu bala. Iya. Kenapa kok begitu? Supaya besok di akhirat enggak ada orang yang komplain sama Tuhan. Ilustrasinya begini, orang kafir mau dimasukkan neraka, dia protes enggak mau. Oh jangan, saya enggak mau. Kenapa saya dimasukkan neraka? Loh, kamu kafir, kamu loh. Saya lahir, bapak ibu saya itu tidak Islam. Tumbuh kembang saya tidak di lingkungan muslim. Makanya saya jadi bukan muslim sampai saya mati. Enggak mau dong saya dimasukkan neraka. Ya sebenarnya enggak ada orang begitu dialog enggak, tapi ini untuk memberikan pemahaman kepada kita saja. Kalau kita mengambil makna intisari dari ayat tadi, enggak, semua manusia yang lahir itu diberi, cuma dalam proses perkembangannya imanmu itu hilang tentang aku. Ya, atau tidak kamu tumbuh kembangkan. Kenapa kamu tidak memikir bahwa Tuhan itu siapa sebenarnya yang benar? Jadi saya enggak ada perjanjian primordial tadi, perjanjian yang mengikat antara Tuhan sama manusia. Jadi dimulai dari situ menguatkan akidah itu. Saya lihat judulnya tadi menguatkan akidah tauhid. Itu pertama ya. Dua,
Ini masing-masing kita jenengan dan saya harus selalu serius berdoa kepada Allah. Langkah berikutnya apa doanya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Persis seperti doanya Nabi siapa? Nabi Adam, bukan. Nabi Ibrahim. Jadi saya pernah ngisi, tak selipkan dulu sedikit ya. Saya pernah ngisi pengajian di situ, di mana SMA Muhammadiyah sepanjang. 70 Pak Guru, Bu Guru, semuanya strata 1 minimal. Yang S2 banyak. Saya tanya dengan serius, Pak Guru, Bu Guru, ini sampai sebagai seorang pendidik memikir masa depannya putra-putri anak-anak kita. Apa yang saya sampai khawatirkan terhadap masa depannya anak-anak kita? Jawabannya macam-macam. Ada yang lapangan pekerjaan, ada yang dekadensi moral, ada yang narkotika, mirasantika, ya. Ada yang masalah pendidikan lanjut, macam-macam. 70 Pak Guru nggak ada yang jawab. Yang saya paling khawatirkan syirik, nggak ada. Terus saya sebutkan doanya Nabi Ibrahim itu tadi. Nah sekarang saya sampaikan di majelis ini, di mimbar ini. Tahap berikutnya saya dan panjenengan ada kewajiban untuk mengadopsi doanya Nabi Ibrahim itu tadi, mengambil. Jauhkan aku dan anak cucuku jangan sampai menyembah berhala. Ngapain? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabb, ya Tuhan, banyak orang tersesat karena nyembah berhala. Individu ini bisa tersesat, rumah tangga, anggota rumah tangga juga bisa tersesat, organisasi partai politik juga bisa tersesat, negara juga bisa tersesat karena menyembah berhala. Saya punya argumentasi, silakan diuji kebenarannya. Rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara karena syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu statement saya. Kalau tidak setuju dengan statement saya, bisa, ya ilmu saya nggak banyak Pak, tapi bisa menyampaikan ke saya. Ini serius. Saya beri contoh ya. Tapi saya nggak bahas itu panjang lebar Pak, mohon maaf. Apa ada orang di dunia ini yang nggak seneng duit? Ini puasa-puasa nggak boleh goro. Jawabannya nggak ada. Ustadz juga manusia, betul Pak ya? Sampai kok sungkan gitu. Tidak ada. Tapi begitu orang mencintai duit, mencintai harta benda, kedudukan lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasulullah, maka dia nabrak hukumnya Allah. Itu dalam pandangan kitab tauhid, orang itu sudah masuk dalam kategori asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Dan itu terjadi di masyarakat kita. Tidak ada orang nggak seneng kemewahan dunia. Tapi oleh filter Islam dengan akidah tauhid, cintai dulu Allah dan Rasulnya. Kalau sudah syahadat mencintai Allah dan Rasulnya, maka mencintai dunia termasuk mencintai keluarga menurut frame yang filter yang dari Allah. Tidak boleh ya sudah. Bukan milik kita Pak. Itu miliknya APBD, APBN. Proyek ini, proyek itu, sudah kembalikan aja ke sana. Itu loh yang saya maksudkan, rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara itu karena syirik. Jenengan tidak boleh punya keyakinan, oh syirik itu mana Pak Ustadz patungnya? Bukan patung yang dibuat disembah-sembah itu namanya syirik. Variasinya banyak. Dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah itu diterangkan anwa'us syirkil akbar. Macam-macam daripada syirik besar. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, ada banyak, saya nggak nerangkan itu. Nah, jadi tahap berikutnya, di samping kita itu sudah punya embrio berkaitan dengan keyakinan tentang Tuhan, maka berikutnya adalah kita khawatir jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan. Lalu proses berikutnya adalah edukasi masyarakat. Itu untuk menguatkan akidah itu di situ. Ya. Ini saya berikutnya menyampaikan tentang sebab-sebab rusaknya akidah. Saya mengambil dari, saya tulis dalam HP supaya tidak salah membaca. Dalam kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Profesor Dr. Fauzan Al-Fauzan, guru besar di Madinah,
Mungkin orangnya masih hidup sekarang. Jenengan setuju atau tidak? Ini beliau menulis, tapi saya uraikan dengan singkat. 1. Mengapa masyarakat itu bisa rusak, tidak kuat akidahnya? 1. Al-jahlu bil aqidati shahihah bisababil i'tiradi an ta'allumiha wa ta'limiha. Orang itu akidahnya rusak, enggak kuat. Gara-gara apa? Orang awam tidak mau belajar akidah yang benar, ada orang alim tidak mau mengajar. Kalau ada orang awam seperti saya dan kita tidak mau belajar, ada orang yang alim tidak mau mengajar, maka masyarakat dan rakyat cari akidah sendiri-sendiri, nggak ada bimbingan. Jadi wong Jawa begitu itu namanya tumbuh oleh tutup. Rusak Pak masyarakat. Siapa yang membimbing? Nggak ada yang membimbing. Ya. Maka saya menyetujui bahwa ini pimpinan ranting tapi serasa pondok pesantren. Benar nggak Pak? Jangan kok gak semangat dengan gitu. Ranting tapi serasa pondok pesantren. Harus ngaji. Naudzubillah bukan karena saya. Panggil Pak Kiai yang punya kompeten di bidangnya ini. Yang kedua, at-ta'assub lima alaihi al-aba wal ajdad wa tamassuku bihi wa in kana batilan. Berpegang teguh kepada tradisi nenek moyang yang sebelum-sebelumnya, walaupun itu kebatilan. Banyak di masyarakat itu. Jadi kalau pakai cara Jawa, orang gini, iki biyen mula yo ngene iki, sadurunge kon lahir yo ngene. Nah, itu loh. Mau diberi argumentasi baru pakai dilalah dalil-dalil yang baru tidak mempan. Padahal itu kesirikan. Padahal itu adalah khurafat. Padahal itu adalah takhayul. Ya. Mohon maaf saya beri contoh ya, tapi saya tidak mengolok-olok. Ada jamaah yang tanya, Ustadz di tempat saya itu runan itu orang-orang itu katanya untuk tolak balak. Kenapa? Coba itu kasih pikiran baru sesuai dengan akidah. Kira-kira menerima enggak? Susah. Maka Fauzan Al-Fauzan, Profesor Doktor nulis itu tidak salah. Fanatik masyarakat itu, Mas. Yang ketiga, at-taqlidul a'ma bi akhdhi aqwalin nasi fil aqidah min ghairi ma'rifati daliliha. At-taqlidul a'ma itu taklid buta, mengikuti saja. Al-ajdad wal aba, para nenek moyang mereka, bi akhdhi aqwalin nas, mengambil dawuh-dawuhnya ucapannya manusia, bi ghairi ma'rifati daliliha, walaupun tidak mengerti dalilnya. Taklid a'ma, taklid buta itu bahasa Surabayanya rodok sana nyabrang sedikit itu norok buntek. Apa Pak? Nanti kalau kita baca di tafsir, adik-adik mohon dicocokkan di tafsir surat 33 ayat 66, 67, 68. Ringkesnya begini. Ada orang masuk di neraka lalu dibolak-balik dia di neraka, dia getun. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Alangkah baiknya kalau dulu di dunia saya itu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ini sudah di neraka. Nah, ayat itu untuk kita sekarang ini. Terus siapa yang ditaati di dunia? Kok sampai dia itu terjerumus di neraka lalu dia bilang alangkah nikmatnya kalau dulu saya di dunia itu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabil fa'atihim dhifaini minal adab. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sesungguhnya dulu di dunia itu kami mentaati para pemimpin dan para pembesar, ternyata para pemimpin dan pembesar itu menyesatkan kami dari jalan-Mu. Nah, begitu. Jadi saya mengikuti para pemimpin pembesar, tapi ternyata pemimpin pembesar itu menyesatkan kami dari jalan-Mu. Lihat nanti surat 33 ayat 66, 67 dan seterusnya. Itu pakai cara Jawa. Aku mlebu neraka gara-gara apa? Nek Surabaya disebut sing ngarep iki Pak, apa nih? Aku mlebu neraka gara-gara. Jangan banter-banter Pak. Ini serius itu. Rusaknya akidah itu dari situ. Wong sudah dititipi sama Allah keyakinan tentang Tuhan. Wong sudah berdoa jangan sampai anak cucu kita itu terjerumus dalam neraka.
Tapi mengapa bisa tersesat? 1, 2, dan 3 itu tadi. Ya, 3 saja Pak. Ada 5. Ya, ada 5. Saya terangkan di Sidoarjo ada 5 Bu. Ada yang tanya, Ustadz kok 5? Apa ada hubungannya dengan balonku? Enggak. Sekarang Pak, talikannya agak beda. Tapi saya balik ke sini nanti. Enggak panjang kok, mungkin 2-3 menit lagi. Di Indonesia ini Pak, ada kiai besar. Kiai itu bolak-balik kasih nasihat sama muridnya zaman dulu, santri-santrinya itu. Ngomongnya pakai cara Jawa. Agama Islam itu dudu mung ngono-ngono kuwi wae. Gimana Pak? Agama Islam itu dudu mung ngono-ngono kuwi wae. Tidak cuma begitu saja, tarawih pulang, itikaf pulang, ngaji pulang. Ada urusan ekonomi, ada urusan pendidikan, ada urusan kesehatan, ada urusan lingkungan. Itu oleh santri-santrinya diterjemahkan terus sampai 2025 ini. Ternyata tinggalannya Pak Kiai itu di mana-mana ada, termasuk di Wage ini. Betul Pak? Hanya sekedar nasihatnya agama Islam itu dudu mung ngono-ngono kuwi wae. Ada urusan pendidikan, ada urusan ini. Sekarang miliknya Pak Kiai, bukan miliknya, tinggalannya Pak Kiai itu sudah diwakafkan kepada umat. Se-Indonesia ini banyak ada perguruan tinggi, ada 170 sekian perguruan tinggi. Rumah sakit, panti provinsi Nusa Tenggara mana? Timur. Kata Menteri Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Mukti mengatakan apa? Yang kuliah di situ 80% Katolik. Tapi diajak menyanyi, melafalkan begini mau. Al-Islam, Allah memberikan apa? Hidayah. Ternyata Pak Kiai tadi dengan lafal pakai cara Jawa agama Islam dudu ngono-ngono kuwi wae. Berkembang luar biasa. Berapa aset tinggalannya Pak Kiai sudah enggak terhitung banyaknya. Dasarnya apa? Dasarnya kok bisa berkembang? Tauhid. Dari mana kok bisa tahu? Lihat di organisasi yang didirikan Pak Kiai itu tadi, di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, ya, pokok pikiran yang pertama berbunyi bahwa ketuhanan itu ialah hak Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, terutama manusia. Itu tauhid. Sehingga relatif santri-santrinya Pak Kiai mulai tahun 1912 sampai 2025 tidak pernah ada konflik. Ini mau kongres tandingan, ini mau rapat tandingan, ini mau muktamar tandingan, tidak ada. Kenapa tidak ada? Akidah tauhidnya baik. Ini kalau dikembangkan Pak, itu bisa begini. Negara kita itu juga berdasarkan tauhid. Dari mana kita bisa tahu? Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1 berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Pancasila itu sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jangan dipelesetkan keuangan yang Maha Kuasa. Jangan begitu. Karena ini bukan pengajian, tidak boleh diperpanjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.